Wabarakatuh, Bapak. Maaf mengganggu waktunya. Ini Pak, saya mau mengadakan wawancara tentang bagaimana pengambilan keputusan di sekolah yang sudah Bapak kepalai selama ini. Untuk pengambilan keputusan yang selama ini saya tetap menjalankan sistem komunikasi dan musyawarah mufakat. Karena dengan jalannya keputusan yang diambil serasa dapat dipertanggungjawabkan pada semuanya, dan jadi semuanya mendapat informasi lah keputusan-keputusan yang sebaiknya kita putuskan pada saat ini, dan jadi jelas keputusannya dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama. Oke, baik Bapak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus itu merupakan bujukan moral? Ya, untuk identifikasi bujukan moral, jelas kalau kondisi bujukan moral ya kita udah pasti kita akan mengacu kepada norma atau aturan yang berlaku, karena bujukan moralnya hanya ada dua, benar dan salah. Tapi kalau dilema etika itu merupakan sebuah permasalahan yang sulit untuk diputuskan, karena dilema etika ya menyangkut berapa pilihan benar yang benar ya, dan menyangkut kepribadian kita, dan menyangkut hal-hal yang tidak hanya tersangkut pada norma atau aturan. Berarti mana yang menjadi prioritas ya Bapak ya kalau dilema etika. Tapi kalau untuk bujukan moral itu yang benar melawan salah, yang pastinya kita akan memilih yang benar, seperti itu. Jelas kalau bujukan moral. Iya, oke. Makasih Bapak. Selanjutnya ya Bapak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. Maksudnya di sini sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mana dulu ini yang akan Bapak laksanakan seperti itu? Ya, untuk menjalankan keputusan yang sudah diputuskan bersama-sama, jelas kita mengambil risiko yang sekecil-kecilnya, baik risiko yang diakibatkan keputusan tersebut dari pihak kita dari sekolah maupun dari pihak yang mungkin yang bersangkutan, dalam hal ini mungkin siswa, kita ambil risiko yang sekecil-kecilnya supaya permasalahan itu dapat mungkin tidak menimbulkan masalah pada diri kita, diri saya atau pihak sekolah, dan juga tidak merugikan misalnya anak-anak lah ya. Kita berikan resiko kecil-kecilnya. Berarti mengambil resiko yang sangat kecil lah Bapak ya dalam pengambilan keputusan seperti itu. Iya, baik Bapak. Selama ini cara yang paling Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Ya, seperti saya katakan tadi, prinsip saya sebagai mungkin kepala sekolah, dimanapun saya berada, pasti saya akan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat, dan tidak lupa saya komunikasi, karena dengan komunikasi kita bisa memperjelas suatu permasalahan, begitu. Iya, sesuai dengan pengamalan Pancasila kita ya Bapak ya. Oke, untuk yang selanjutnya Bapak ini, apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu Bapak? Ya, untuk pengambilan keputusan tentulah ada tantangannya ya. Tantangannya mungkin salah satu tantangan mungkin dari beberapa orang, ada yang satu dua atau tidak setuju dengan keputusan kita, tapi saya rasa dengan lebih banyaknya yang setuju, mungkin yang tidak setuju mungkin kan kita bisa beri pengertian ini keputusan ini supaya ini tidak dimasukkan kepada yang Oke, mungkinkah Bapak dalam pengambilan keputusan itu Bapak memerlukan atau ada ini orang-orang yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, untuk pihak tertentu yang membantu tentulah
teman sekerja kita, Teman sejawat ya Bapak ya. teman sejawat kita yang mungkin yang dapat bekerja sama dengan saya pribadi untuk memajukan sekolah kita. Itulah pihak-pihak itu yang membantu saya dan membuat saya kuat dalam memberikan keputusan. Oke. Pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Iya. Dari apa yang kita bicarakan pada sesi ini, apa sih pembelajaran yang Bapak dapatkan dari pengalaman dalam pengambilan keputusan di tempat Bapak bekerja sekarang? Yang dari awal saya katakan bahwa pengalaman yang dapat saya ambil tentunya sesuatu permasalahan akan dapat diperjelas dengan komunikasi dan dapat diringankan dengan kita bermusyawarah bersama. Jadi mungkin 2 poin, musyawarah dan komunikasi mungkin yang dapat saya berikan, dapat saya petik dari permasalahan ini. Oke, berarti komunikasi yang baik itu sangat membantu ya Bapak ya dalam pengambilan keputusan dan juga musyawarah. Iya. Oke, baik Bapak, saya rasa untuk sesi wawancara ini saya cukupkan di sini. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak Suryadi? Alhamdulillah baik. Ya, baik Pak. Kedatangan saya kali ini, saya ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan di sekolah yang biasanya Bapak lakukan. Iya. Ya, saya langsung Bapak? Ya, langsung. Oke. Untuk selama ini Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut saya, ya kan tentang identifikasinya, misalnya kan ada 2 dilema ketika kita, misalnya pertama, misalnya dalam kunjungan dan juga dalam kita mengunjungi perpustakaan atau mengunjungi suatu pantai. Kedua-duanya itu kan pertama untuk refreshing, kalau untuk di pantai, yang kedua yaitu di perpustakaan itu anak-anak membaca itu sama-sama penting. Iya. Tapi yang lebih penting adalah kita membawa anak-anak itu ke perpustakaan dan anak di situ menambah ilmu itu bermacam-macam. Iya. Kalau untuk bujukan moral Bapak, bagaimana cara Bapak membedakannya ini antara dilema etika dan bujukan moral? Ya. Kalau bujukan moral ini kan Pak Misalnya? sesuatu yang salah melawan kebenaran. Kalau Ya. yang dilema etika ini kan benar, suatu ya seperti yang Bapak katakan tadi benar. Suatu sisi mau ke pantai refreshing, Iya. dan juga satu sisinya itu Bapak akan melakukan kunjungan ke perpustakaan. Jadi di sini kan ada 2 kasus yang berbeda. Kalau bujukan moral itu kan suatu yang benar melawan suatu yang salah. Jadi bagaimana ini cara Bapak membedakannya? Tentang bujukan moral, Bu, ya. Iya, Tentang bujukan moral tadi kan suatu yang benar, satu yang salah. iya, Ya, kita tetap mendahulukan yang benar dulu. iya. Yang benar dulu. Setelah itu kita, sebelum saya mengambil keputusan, saya itu ibarat mengajak guru rapat bersama dan kita mengambil keputusan bersama dengan suara yang terbanyak. Oke, baik Bapak, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Untuk selama ini ya Bapak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama kasusnya ini sama-sama benar ya Bapak ya, Ya. sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini bagaimana ini kalau Bapak menangani kasus seperti ini? Bagi saya, Ya. yang pertama itu kan istilahnya saya mengajak teman-teman guru untuk mengadakan suatu rapat, mengambil keputusan bersama. Setelah keputusan bersama itu diambil, jadi saya menarik kesimpulan mengambil keputusan dari suara yang terbanyak. Iya. Berarti mengadakan rapat dan mengambil suara terbanyak Bapak ya untuk Iya. memutuskan sesuatu. Oke, baik Bapak. Saya lanjutkan. Dari apa saja sih selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Cara Bapak yang Bapak anggap itu suatu yang efektif seperti itu dalam penyelesaian kasus. Oh, dalam penyelesaian kasus. Iya. Ya memang dalam mengambil keputusan bersama itu tetap istilahnya mengambil keputusan tetap secara bersama-sama dengan guru, Ya. untuk memutuskan suatu keputusan. Karena ini maksudnya dilema ya kan? Iya. Ya. Jadi akhirnya pun ujung-ujungnya masih juga mengambil keputusan secara bersama, ya bersama warga sekolah termasuk juga. Berarti mengadakan rapat terus mengumpulkan suara terbanyak, itulah cara efektif yang selama ini Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan seperti itu ya Bapak ya. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini mungkin rekan sejawat atau guru-guru Bapak atau siswa itu yang membantu Bapak, memudahkan Bapak dalam pengambilan keputusan. Misalnya Bapak mencari info-info dari kasus tersebut seperti itu. Ya memang jelas. Kalau suatu keputusan itu kita memang tukar pendapat sama kawan-kawan di sekolah ataupun dengan warga sekolah untuk mengambil keputusan hal apa yang terbaik yang akan kita ambil dalam keputusan tersebut. Berarti partisipasi rekan sejawat di sekolah Bapak, guru-guru Bapak ini sangat membantu ya Pak ya, Iya. untuk penyelesaian kasus-kasus yang Bapak hadapi seperti itu. Iya. Iya Bapak. Ini terakhir ya Bapak ya. Iya. Dari apa yang kita bicarakan pada sesi ini, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang saya ambil ini adalah keputusan bersama itu lebih baik dibandingkan dengan keputusan sendiri. Maksudnya keputusan bersama itu adalah keputusan warga sekolah. Ya. Nah, berarti di dalam pengambilan keputusan itu musyawarah mufakat itu sangat penting ya Bapak ya. Iya. Ya, oke. Baik Bapak, mungkin sampai di sini wawancara kita pada sesi ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.